Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan limpahan karunia, rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga di hari yang pertama dalam kegiatan MPLS ini bisa kita laksanakan. Walaupun pelaksanaannya kita laksanakan dengan sistem daring. Salawat serta salam sekiranya juga senantiasa kita haturkan atas junjungan kita baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa umatnya dari alam yang gelap gulita menuju ke alam yang terang benderang. Siswa-siswi SMK Negeri 1 Pulau Laut Barat angkatan ke-17 tahun pelajaran 2020-2021 yang sekarang sedang mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah secara online. Lewat kegiatan ini saya mengucapkan selamat kepada siswa-siswi SMK Negeri 1 Pulau Laut Barat, karena telah dengan sukacita dan sukarela bersedia untuk melanjutkan pendidikannya di SMK Negeri 1 Pulau Laut Barat ini. Nah, kebetulan pada kesempatan ini saya diberi amanat untuk menyampaikan materi tentang keagamaan dan tata krama. Secara teori ada dua hal yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini, walau secara singkat. Yang pertama tentang keagamaan, dan yang kedua tentang tata krama, walaupun itu sangat singkat karena waktu sangat tidak banyak. Nah, yang pertama, sejak zaman dulu umat manusia menganut kepercayaan yang secara terus-menerus diikuti dari generasi ke generasi. Dari zaman nenek moyang kita dulu sampai sekarang kita mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh pendahulu-pendahulu kita. Nah, secara teori keagamaan, agama adalah suatu sistem yang terpadu, yang terdiri atas kepercayaan dan praktik. Kepercayaan dan praktik. Artinya, kalau kita percaya akan sesuatu, kita yakin akan sesuatu, maka harus kita berusaha untuk mempraktekkan apa yang kita yakini, apa yang kita percayai. Hal ini berhubungan erat dengan hal-hal yang baik tentunya, hal-hal yang positif tentunya. Dalam sebuah jajak pendapat anak-anakku semua, dilaporkan bahwasanya kurang lebih 50% daripada populasi dunia ini menganut sebuah kepercayaan atau beragama. 36% lainnya tidak beragama. Dan 13% adalah termasuk yang ateis. Nah, itu informasi singkat pada kesempatan ini yang ingin Bapak sampaikan.
Selanjutnya kita sebagai umat Islam menganut ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana ajaran agama kita memberikan tuntunan bahwa Tuhan yang patut kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Ikhlas yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin bahwasanya yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Sebagaimana dikatakan, innad dina indallahil Islam. Dan semua itu semestinya tidak hanya dalam ucapan dan retorika saja, melainkan harus juga diimplementasikan dalam bentuk perbuatan. Bagaimana mengimplementasikan dalam bentuk perbuatan? Kalau dalam ajaran Islam kita disyariatkan untuk melaksanakan ibadah sholat, harus kita laksanakan karena kita yakin dan kita percayai. Bagaimana kita melaksanakan ibadah puasa? Bagaimana kita melaksanakan zakat? Dan kalau kita mampu, kita juga bisa melaksanakan ibadah haji. Itu adalah syariat ajaran Islam. Anak-anakku siswa-siswi SMK Negeri 1 Pulau Laut Barat yang berbahagia. Itu yang pertama, tentang keagamaan. Kemudian yang kedua, tentang tata krama. Islam adalah agama yang luhur dan sangat agung. Islam tidak sekadar mengatur hubungan baik antara hamba dan Tuhannya, tapi juga mengatur hubungan indah antara hamba dengan sesama hamba, bahkan antara hamba dengan alam semesta. Nabi Muhammad SAW adalah figur tauladan, contoh, panutan, ikutan dalam kita melaksanakan ajaran Islam sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Lalu apakah sebelum Nabi Muhammad SAW diutus akhlak itu belum sempurna? Akhlak yang dikatakan sempurna adalah akhlak yang baik, akhlakul karimah. Nah, yang tidak sempurna yang seperti apa? Yaitu akhlakul mazmumah, akhlak yang tidak baik, akhlak tercela. Ada saja akhlaknya, tapi tidak dikategorikan sempurna. Nah, setelah ajaran Islam turun dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ajaran yang tadi tidak baik, ajaran akhlakul karimah, akhlakul mazmumah, saya ulang, akhlak yang tidak baik, akhlak yang tercela, itu lalu dirubah menjadi akhlak yang terpuji atau akhlakul karimah. Maka jadilah akhlak itu sempurna. Tadinya tidak sempurna karena Nabi Muhammad membawa ajaran akhlak yang baik, memperbaiki akhlak atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka berubah menjadi akhlakul karimah. Maka akhlak itu menjadi sempurna. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, anak-anakku siswa-siswi SMK Negeri 1 Pulau Laut Barat yang berbahagia, di antara isi ajaran Islam adalah, lihat sebagai berikut. Pertama misalnya, cara bertegur sapa, menerima kedatangan tamu, cara makan dan minum, bagaimana kita menghadiri undangan ketika bepergian dan berada dalam perjalanan, bagaimana cara bersuci, baik itu wudu, tayamum, mandi, dan sebagainya. Bahkan bagaimana tata cara berhubungan dengan binatang.
dan banyak lagi yang lainnya yang tentunya dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak bisa mengikuti semuanya, setidaknya kita tidak menyimpang dari apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah disyariatkan dalam ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Negeri 1 Pulau Laut Barat yang berbahagia. Selanjutnya, sebagai seorang pelajar. Sebagai seorang pelajar, sudah seharusnya kita menata budi pekerti kita dengan baik. Menata diri kita dengan baik. Sebagaimana materi kita pada kesempatan ini, yaitu tata krama. Tata artinya toto, atur, manage sebaik-baiknya, kemudian krama, budi pekerti, akhlak. Nah, bagaimana tata krama itu bisa baik? Tentunya harus ditata rapi, ya. Bagaimana akhlak kita harus baik? Tentunya harus ditata dengan baik sesuai dengan syariat tuntunan ajaran Islam. Bagaimana seharusnya kita berperilaku terhadap orang tua kita? Bagaimana seharusnya kita berperilaku terhadap sekolah kita? Bagaimana seharusnya kita berperilaku terhadap atribut sekolah kita? Bagaimana seharusnya kita sebagai pelajar bersikap terhadap guru-guru kita? Bagaimana seharusnya kita sebagai seorang pelajar bersikap terhadap perangkat-perangkat sekolah yang lain, staf, penjaga, dan lain sebagainya yang ada di sekolah kita? Bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap teman-teman yang ada di sekeliling kita, baik yang ada bersama kita ketika kita berada di sekolah atau yang ada ketika kita berada di luar sekolah. Nah, siswa-siswi SMK Negeri 1 Pulau Barat yang berbahagia, demikian kiranya penyampaian singkat tentang materi daripada keagamaan dan tata krama yang pada kesempatan ini ditugaskan kepada saya. Nah, sebagai kesimpulan daripada materi ini, pertama, keagamaan yaitu hablum minallah, dan yang kedua, tata krama yaitu hablum minannas. Kita tata hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya. Kita perbaiki kontemplasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan Sang Pencipta. Kemudian kita juga tata rapi hubungan kita dengan sesama manusia dan sesama makhluk Allah yang lainnya. Sekian atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Dan akhirnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah wabirridha'i wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.